Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, jamaah sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang selalu menyertai kita dalam hidup ini. Allah yang telah menciptakan semua nikmat ini, kemudian menyampaikan dalam diri kita, kemudian sampai saat ini juga menetapkan nikmat tersebut pada diri kita. Semua jemaah sekalian, kalau Allah tidak kehendaki, maka kita bukan siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa. Oleh karena jemaah sekalian, nikmat ini harus kita jaga, harus diikat terus dalam diri kita dengan cara kesyukuran yang juga tentu saja tidak pernah lepas dari diri kita. Kemudian salawat, salam serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang bersabar meniti jalan yang mulia sampai ajal menjemput kita semuanya. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan sejenak hati kita untuk sejenak mendengarkan bab fikih yang berkenaan dengan masalah jenazah yang setiap orang pasti akan mati juga jemaah sekalian. Setiap orang akan meninggal jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai kajian kita tentang fikih jenazah. Yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan tentang definisi dari jenazah itu sendiri. Jadi dalam bahasa Arab jenazah itu bisa diucapkan dengan jinazah, itu dengan kasrahnya jim, bisa juga dengan janazah, yaitu dengan fathahnya huruf jim. Jana bisa, jina bisa, jemaah sekalian. Kalau janazah itu maknanya adalah ya mayit, jemaah sekalian. Jadi sekali lagi, kalau janazah itu adalah ya mayitnya. Sedangkan kalau bahasa Arab jinazah itu maknanya adalah kerandanya, Pak. Jinazah. Kalau jinazah itu adalah kerandanya yang berada yang digunakan untuk membawa dan juga mengangkat jenazah. Itu dalam bahasa Arab jinazah atau janazah. Kalau janazah sekali lagi adalah mayitnya, kalau jinazah adalah kerandanya. Nah, itu jemaah sekalian mana janazah. Ya kita sudah tahu, nggak perlu diterjemahkan terlalu panjang tentang masalah hal ini. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, setiap orang pasti akan mengalami ya kematian, sekali lagi ya. Dan sebelum kematian itu datang, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kesempatan kepada kita, diberikan sehat, waktu yang luang, kemudian kita diberikan jemaah sekalian tentu saja umur panjang. Ternyata Allah buat semua itu dalam rangka agar kita memanfaatkannya, agar kita ya mengambil faedah dari semua itu untuk melakukan amal solih. Nah ini pentingnya, Pak. Amal solihnya ini harus kita raih dengan cara kita belajar ngaji. Setelah dapat ya kita amalkan, dan itu berlaku terus sepanjang hayat, ya selama hayat masih dikandung badan. Jadi seperti itu, Pak, jemaah sekalian, sebelum datangnya waktu penyesalan. Sebab jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang ada di siksa neraka. Jadi mereka yang disiksa di alam akhirat
ternyata di dunia karena tidak bisa mengambil kesempatan waktu untuk beramal solih jemaah sekalian. Ya seperti itu. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, yaitu dalam surat Az-Zumar. Allah Taala berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun." Jadi ikutilah kebaikan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ya, sebelum kalian kedatangan siksaan secara mendadak dalam keadaan kalian tidak merasa. Antaqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Jadi sebab khawatir nanti akan ada orang yang berkata di akhirat, ya, ada orang yang berkata di akhirat, ya. Jadi tujuannya diperintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran, ya dimaksudnya di dalamnya adalah untuk beramal sholih. Tujuannya agar tidak ada seorang pun berkata, duhai penyesalanku atas aturan-aturan Allah yang telah saya sia-siakan di dunia, dan saya dulu termasuk orang-orang yang justru menghinanya. Ya, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau agar tidak ada orang yang berkata, seandainya Allah berikan saya hidayah, pasti saya akan menjadi orang-orang bertakwa. Karena Allah tidak ngasih hidayah, maka saya tidak menjadi orang bertakwa, nggak bisa beramal. Au taqula hina taral 'adzab law anna li kafratan fa akuna minal muhsinin. Atau agar tidak ada orang yang berkata, jamaah sekalian, seandainya ada kesempatan hidup lagi di dunia, ya saya akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Namun jemaah sekalian, semua itu sudah sia-sia, sudah lewat dan tidak akan berlalu. Allah kabarkan demikian jemaah sekalian, itu adalah kejujuran. Karena qul shadaqallah, ya katakanlah wahai Muhammad, Allah itu maha benar jemaah sekalian. Ketika Allah berfirman demikian, pasti ada nanti orang yang menyesal demikian, dan khawatirnya kita yang masuk di dalamnya jemaah sekalian. Makanya kalau kita belajar ngaji Pak, maka saat itu kita belajar untuk diri kita. Jadi jangan kita berkata, wah ini pas nih ngaji ini, kata-kata ini nih, kalau ada si fulan dan si fulanah misalnya, tidak begitu. Ya, itu sih sebenarnya juga tidak mengapa. Tapi yang paling utama kita tujukan pada diri kita dulu jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi penyesalan yang lain jemaah sekalian. Ya, yang kita disuruh untuk bersedekah, kita suruh berinfak jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jadi bersedekahlah kalian, infaklah kalian sebelum kalian atau salah satu dari kalian kedatangan mati. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya, nanti kalau sudah datang kematian, kita belum berinfak, maka dia akan berkata, wahai Rabbku, alangkah baiknya engkau tunda ajalku sampai dekat saja. Ya kasih kesempatan sebentar saja. Jadi minta ditunda dalam waktu yang dekat. Maksudnya kasih kesempatan sebentar aja. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang sholih. Seperti itu Pak. Padahal dia diberi kesempatan di dunia dalam waktu yang tidak sebentar Pak. Ajalnya tidak qarib tapi ba'id. Ajalnya itu tidak dekat tapi panjang. Namun sia-sia jemaah sekalian. Itulah kegagalan orang dalam hidup, tidak bisa memanfaatkan umurnya untuk amal sholih. Ya, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya sudah dibantah sama Allah. Kalau sudah datang ajalnya, Allah tidak akan menunda sama sekali. Enggak akan jemaah sekalian. Karena keputusan Allah itu tidak bisa dianulir. Ya, tidak bisa dianulir tentang masalah ajal. Jadi kesempatan kita nih benar-benar diperhatikan jemaah sekalian. Jadi apapun, nggak cuma sedekah, semua bentuk amal sholih. Jadi jangan, sebab orang-orang yang sudah meninggal sekarang itu baru tahu jemaah sekalian harganya satu kali sedekah, baru tahu harganya satu kali membaca Al-Quran dan bahkan membaca satu ayat, baru sekali nilainya satu kali sholat berjamaah di masjid, baru sekali tahu nilainya senyum kepada sesama muslim, mengucapkan salam,
kemudian baru satu kali tahu, ya, sekali ngaji, Pak. Sekali ngaji utamanya sangat besar, nggak terhingga. Itu ternyata baru tahu, Pak. Aduh, tahu begini dulu saya ngaji terus gitu ya. Baru tahu juga jamaah sekalian nilainya satu kali menolong sesama, menyelamatkan hewan yang mati. Ini contoh, Pak. Dan banyak sekali kebaikan yang begitu bisa kita lakukan jamaah sekalian. Ya, yang benar-benar ya ternyata sudah lewat. Dan itu bisa terjadi kalau kita bisa sia-siakan jamaah sekalian. Nah, dan lain-lain jamaah sekalian yang dirahmati Allah, intinya kita manfaatkan waktu, karena kita pasti akan datangnya 5. Tapi sebelum datangnya 5 kita sudah diberikan yang 5 jamaah sekalian. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ini Nabi ucapkan ketika beliau menasihati seseorang, ya, manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Antum udah hafal jamaah sekalian. Yaitu syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya Allah, ada masa tua udah susah untuk bisa melakukan ibadah ini dan itu, Pak. Jadi diraih 5 sebelum datangnya 5 untuk ibadah, untuk amal solih. Jadi bukan untuk meraih dunia jemaah sekalian. Ya, memang ya motivasi di medsos itu baik, bagus. Tapi semua umumnya adalah berkenaan dengan masalah dunia. Agar kita masih muda, kemudian bisa investasi. Masih muda, gimana caranya biar mendapatkan 100 juta pertama misalnya, Pak. Itu semua dunia. Dia tidak mengapa kita juga meraihnya, tapi juga jangan lupa tentang ibadah. Jadi masa muda kita sebelum masa tua. Wasihataka qabla satomik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Karena memang kita nggak selamanya sehat. Kalau sudah sakit susah melakukan sholat berjamaah di masjid. Apalagi ngaji, Pak. Apalagi ngaji jauh misalnya kemana gitu, susah, Pak. Ya, apalagi untuk sedekah kalau udah sakit, ya, karena semua duit buat kesehatan, buat pengobatan. Wa ghina qabla faqrik. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Karena nggak semua orang akan kaya terus sampai mati, Pak. Tidak. Ya, bisa jadi nanti dia fakir, nanti dia nggak bisa beralasan. Kemudian wa faraghaka qabla syughlik. Nah, ini dia. Masa lapangmu sebelum masa sempitmu, sebelum masa sibukmu jamaah sekalian, ya. Nah, apalagi dan kita masa sibuknya itu weekday, Pak. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Masa sibuk, masa luangnya kapan, Pak? Hari Ahad dan hari Sabtu, Sabtu Ahad. Ini nggak dimanfaatkan untuk ibadah, rugi jemaah sekalian. Kita seakan-akan menjadi orang yang sok sibuk, gitu ya. Ketika kerja alasannya kerja, ketika libur alasannya apa jemaah sekalian? Alasannya istirahat. Yuk buat istirahat 24 jam kali 2 buat istirahat saja, Pak. Nah, ini tidak benar jemaah sekalian. Istirahat kita justru diibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wahayataka qabla mautik. Ini yang penting, Pak, yaitu manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Intinya semua jemaah sekalian benar-benar pasti terjadi. Dan perlu diingat, banyak orang mengalami kondisi wafat mendadak. Wafat mendadak itu banyak, apapun. Dan orang yang wafat tanpa penyakit banyak. Makanya sehat-sehat aja itu tiba-tiba mendadak meninggal bisa jemaah sekalian. Dan kita berharap Allah wafatkan meninggal, ya, wafatkan misalnya seandainya Allah takdirkan kita mendadak, kita di atas ketaatan, tidak saat kita sedang lalai jemaah sekalian. Makanya karena wafat mendadak ini, apalagi di zaman sekarang, Pak, di antara tanda akhir zaman itu adalah banyaknya orang yang wafat mendadak, meninggal mendadak. Maka perlunya kita menjaga diri dari ketaatan, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Dan tentang masalah mati mendadak ini sebenarnya fine-fine aja sebenarnya bagi orang beriman, Pak. Karena ada banyak riwayat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya wafat mendadak itu bagi orang yang beriman adalah hal yang tidak masalah jemaah sekalian. Karena Nabi kita yang mulia dalam hadis itu sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya mautul fujaati rahatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil kafir.
Jadi mati mendadak itu merupakan istirahat, merupakan ketenangan bagi orang yang beriman. Istirahat, Pak. Orang beriman itu istirahat kalau sudah meninggal. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Istirahat dari apa? Dari kepenatan dunia, dari amal soleh, dari musibah. Udah nggak ada lagi, Pak. Yang istirahat dia. Nah, adapun bagi orang kafir kalau terkena mati mendadak, maka itu adalah sebagai murka dari Allah. Murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang istirahat bukan dia, Pak. Orang kafir kalau meninggal yang istirahat itu adalah yang ditinggalkan. Bumi yang ditinggalkan istirahat. Ya, hamba-hamba yang dia tinggalkan juga istirahat dari dia. Alhamdulillah. Nah, seperti itu, Pak. Itu kalau orang yang tidak beriman meninggal. Karena betapa banyak kemaksiatan yang ada, Pak. Jadi jemaah sekalian, ternyata ketika manusia berbuat maksiat, maka alam ini juga merasakan efek buruknya, Pak. Dampak negatif dari maksiat orang itu alam itu merasakan, Pak. Merasa gak nyaman aja. Ya, merasa gak nyaman. Itu memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan demikian. Nah, dengan adanya orang kafir meninggal, itu adalah jemaah sekalian kemurkaan dari Allah bagi dia, dan tentu saja bagi bumi yang ditinggalkan, bagi hamba-hamba termasuk hewan yang ditinggalkan, itu beristirahat dari keburukan dia. Ya, sampai hewan beristirahat jemaah sekalian. Ya, karena memang orang kafir itu, ya apalagi zaman sekarang, Pak, nggak usah tertipu dengan ucapan-ucapan mereka yang katanya mereka termasuk orang yang paling unggul di dalam masalah HAM, paling menyayangi binatang. Ya, kita tahu jemaah sekalian hewannya, daging-daging yang dimakan oleh mereka, daging-daging hewan yang dimakan oleh mereka, sebelum hewan tersebut mati jemaah sekalian, maka saat itu banyak mereka melakukan penyiksaan, dan itu adalah hal yang biasa di kalangan mereka. Dan itu sudah banyak di internet, kita juga bisa menyaksikan penyiksaan mereka terhadap hewan. Saat orang-orang kafir meninggal jemaah sekalian, maka saat itu termasuk hewan beristirahat dari dia. Jemaah sekalian, yang berikutnya, poin berikutnya kita akan bahas adalah tentang masalah berijtihad, yaitu kita bersungguh-sungguh di saat kita sehat untuk melakukan amal solih. Tujuannya agar ditulis pahala bagi kita jemaah sekalian di saat kita sudah tidak mampu lagi melakukan amal soleh itu, atau sedang tidak mampu melakukan amal soleh. Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, saat kita sehat, kita melakukan amal soleh rutin. Saat sakit atau saat sudah sudah kita tidak mampu lagi melakukannya, itu saat kita udah nggak bisa melakukannya, itu tetap ditulis pahala amal soleh bagi kita. Mau nggak seperti itu, Pak? Kita nggak beramal, tapi ternyata kita tetap ditulis pahala seperti kita beramal sempurna. Ternyata sebabnya dikarenakan kalau seseorang lagi sehat, lagi longgar, tetap rutin taat, itu kuncinya jemaah sekalian. Kita lihat hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Beliau, Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau safar yang membuat dia tidak lagi mampu melakukan amal soleh yang rutin dia lakukan, maka tetap ditulis bagi dia amal soleh yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia tidak safar dan sehat. Ya, itulah faedahnya taat di saat sehat. Faedahnya taat di saat dia berada di rumah longgar, Pak. Ya, saat dia sakit, jemaah sekalian, tetap ditulis pahala begini. Contohnya, Mas, contoh. Ketika orang tersebut sehat, dia rutin sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Walaupun 5 waktu itu masjidnya beda-beda, Pak. Kalau lagi kerja mungkin di masjid lain, kalau lagi di rumah masjidnya di sini. 5 waktu, plus misalnya setiap pekan ngajinya ada 2 kali. Dia ikut ngaji selalu rutin, misalnya gitu, Pak. Suatu saat qadarullah wa masyafa'al, dia sakit sebulan misalnya, Pak, sehingga dia tidak bisa ke masjid lagi, udah gak bisa ngaji lagi. Selama sebulan sakit jemaah sekalian, ditulis bagi dia setiap waktu atau setiap hari ditulis untuk dia 5 kali dia mendatangi sholat berjamaah di masjid, dan setiap pekan ditulis bagi dia ngaji 2 kali. Begitu, Pak. Padahal dia nggak ngaji, padahal dia tidak
sholat berjamaah di masjid, ya, tapi tetap ditulis bagi dia. Itu kalau dua ibadah, Pak. Lalu bagaimana dengan ibadah yang lain yang dia lakukan? Ya seperti siam, tetap ditulis pahala siam, Pak, dan lain-lain. Gara-gara sakit dia nggak bisa baca Quran, tetap ditulis pahala baca Quran bagi dia. Semua jemaah sekalian karena faedah ketaatan yang dia lakukan sebelumnya. Jadi dianggap ngalir, Pak. Ya, dianggap ngalir seperti itu. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin bersungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi kehidupan kita yang kedua di akhirat, maka perlu kita melakukan tips-tipsnya jemaah sekalian agar kita bisa semangat di dalam mempersiapkan diri, karena perlu persiapan dan bekal yang benar, bekal yang cukup, bekal yang benar-benar kuat jemaah sekalian. Jadi jangan sampai ternyata bekal kita, merasa kita sudah punya bekal, ternyata bekalnya salah, atau bekalnya benar namun ternyata cuma sedikit jemaah sekalian, kita nanti menyesal. Yang pertama jemaah sekalian, ada tips agar kita bisa bersiap-siap selalu untuk menuju akhirat. Karena kita semua sekali lagi jemaah sekalian, tua muda, kaya miskin, ya, orang atasan maupun bawah, semuanya pasti akan meninggal. Yang pertama adalah al-iktsaru min dzikril maut wal isti'dadu li liqa'illah. Itu kita sering-sering mengingat kematian dan juga bersiap-siap bertemu dengan Allah. Ya, ini harus dipersiapkan terus, Pak. Sekali lagi, kematian itu sering datang mendadak. Ada orang yang nggak punya sakit tapi ternyata bisa meninggal, hati-hati, Pak. Makanya Nabi SAW menyuruh kita, yang nyuruh kita untuk sering ingat kematian adalah Nabi. Ya, beliau bersabda, aksiru zikra hadhimil ladzat. Jadi perbanyaklah mengingat yang memutus kenikmatan. Jadi perbanyaklah mengingat yang memutus kenikmatan. Yang memutus kenikmatan itu adalah yang kematian, Pak. Jadi kematian kalau sudah datang maka itu hazim. Hazim itu maknanya memutus dengan cepat, Pak, dadakan gitu ya. Nah, ini harus kita sering ingat-ingat. Ada lagi jemaah sekalian, ya, nasihat Nabi dalam riwayat yang lain, aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah hal yang memutus kenikmatan dengan cepat. Fama dzakarahu 'abdun qattu wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu alaihi. Tidaklah seorang hamba sama sekali, ya, tidaklah seorang hamba mengingat kematian sama sekali di saat dia sedang mengalami sempitnya hidup, lagi fakir, dia ingat kematian, maka itu akan membuat dia terasa luas, hidup itu terasa luas bagi dia. Maksudnya paham gak, Pak? Kalau ada orang fakir ingat kematian, maka jemaah sekalian, dia ingat kematian itu akan membuat dia tidak mikirin kefakiran dia lagi, dan dia menganggap kehidupan di dunia cuma sementara. Ya, akhirnya membuat dia merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya hidupnya dia tidak akan merasa sempit karena fakirnya dia. Dia akan terus mengingat kematian dan dia akan menganggap bahwasanya hidup di dunia hanya sementara, sehingga dia menghadap pada akhirat. Kemudian jemaah sekalian, dia berharap, bercita-cita menjadi orang yang nggak apa-apalah fakir di dunia, penting jangan fakir dan miskin di akhirat. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqahu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian di saat dia sedang mengalami keluasan rezeki, Pak. Rezekinya luas, kaya, ingat kematian juga bagus, Pak. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba mengingat kematian di saat dia sedang luas, melainkan itu akan menyempitkan dia. Yang luas akan terasa sempit, yang sempit akan terasa luas. Artinya orang kaya ingat kematian itu juga bagus, sebab akan membuat dia stabil di dalam keimanan dan ketakwaannya. Orang kaya nggak gaya, nggak mudah menghabiskan hartanya kecuali di dalam ketaatan, nggak mudah jemaah sekalian bermalas-malasan, nggak mudah lalai, nggak mudah menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, macam-macam, Pak. Sehingga dia merasa kehidupan dunia itu hanya sementara, sehingga dia banyak mengeluarkan harta untuk tujuan kebaikan, sedekahnya banyak. Melihat orang miskin, Pak, senang, Pak, dengan niat lillahi ta'ala memberi dan lain-lain. Yaitu orang kaya. Di saat masjid itu jemaah sekalian, jarang ada orang bawa kendaraan, tapi dia bawa kendaraan karena mungkin jauh, dia sempetin nggak apa-apa.
Karena dia tahu kendaraan saya adalah digunakan untuk diparkirkan di rumah Allah juga, nggak cuma di kantor-kantor, gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah kematian ini, mau kita lari kemana aja pasti kematian akan mengikuti kita. Ya, makanya kita di tempat yang sangat kokoh pun pasti akan mati, Pak. Justru kita akan cepat mati jamaah sekalian. Lari-lari kemana gitu ya. Ya, lari. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu berada di bangunan yang sangat kokoh, kuat, ya, ditutup semuanya pikiran dia supaya malaikat nggak masuk, ya malah cepat mati juga, Pak. Nggak bisa napas, nggak bisa napas gitu ya, dan lain-lain. Dan lain-lain, intinya jamaah sekalian, kita dipersiapkan untuk banyak mengingat kematian. Dan orang yang sering ingat mati adalah orang yang paling cerdas, kata Nabi. Yang ngomong Nabi, bukan saya jamaah sekalian. Nabi pernah ditanya, siapakah manusia yang paling cerdas? Kemudian beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dada ulaikal aqyas. Orang yang paling cerdas, kata Nabi, adalah orang yang paling sering ingat kematian. Kemudian orang yang paling baik persiapannya menuju kematian. Kalau untuk mati sering ingat, ya, di rumah ingat mati, di kantor ingat mati, di jalan ingat mati, di tempat ibadah ingat mati juga, ya. Nah, dan kemudian untuk persiapan menuju kematian, dia akan persiapkan dengan baik, dan dia termasuk orang yang paling bagus persiapannya, paling sesuai dengan sunnah Nabi, paling ikhlas. Mereka itu adalah orang-orang yang orang-orang yang cerdas. Nah, yang berikutnya jemaah sekalian, agar kita bisa mengingat persiapkan dengan baik. Kan kita sudah tahu jemaah sekalian, persiapan menuju kematian adalah dengan amal soleh. Tapi ada tips-tipsnya, Pak. Tips-tips ya memanage agar benar-benar beramal soleh itu tetap semangat terus. Yaitu yang kedua adalah zikrul qabri wal bila, yaitu mengingat kuburan, sering-sering ingat kuburan dan juga kehancuran. Jamaah sekalian, tubuh kita yang kuat, tubuh kita yang gagah seperti ini jamaah sekalian, ternyata itu nanti juga akan ke tanah juga, akan dikubur di tanah dan juga akan binasa, akan hancur, akan usang jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ngaji diceritakan surga dan neraka, ya dia takut tapi nggak nangis. Utsman bin Affan ketika ngaji dengar surga dan neraka, atau dia menyebutkan surga dan neraka, ya dia takut dan berharap tapi tidak sampai nangis. Namun jamaah sekalian, Utsman bin Affan ketika melewati kuburan nangis, Pak. Nangis terseduh-seduh sampai meneteskan air mata dan sampai membasahi jenggotnya. Jenggotnya itu basah pakai orang habis wudu, ya. Jenggotnya basah sampai seperti orang habis wudu, mengusap wajahnya, basuh wajahnya. Terus orang heran, disebutin neraka kok nggak nangis. Kemudian kalau melewati dan berhenti di kuburan, tadabbur di situ, Pak, ternyata kok bisa nangis, heran. Kemudian Utsman bin Affan menjelaskan alasannya, Pak. Bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazil akhirah. Jadi sesungguhnya kuburan ini, saya nangis sekarang melihat kuburan dikarenakan kuburan itu adalah tempat pertama di akhirat, fase pertama di akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dia bisa selamat dari kuburan, dia dapat nikmat kubur, dia bisa menjawab pertanyaan kubur, maka jemaah sekalian, alam dan fase setelah kuburan lebih ringan daripada kuburan, lebih lenggang kangkung jemaah sekalian. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau dia tidak selamat dari kuburan, jadi dia disiksa di alam kubur dan menyebabkan dia akan disiksa terus nanti di hari kiamat dikarenakan dosanya masih banyak. Ternyata alam kubur yang begitu dahsyat siksaannya masih belum habis menghabiskan dosa dia. Kalau dia tidak selamat di kuburan, maka jamaah sekalian, alam setelah kubur
itu lebih keras dan lebih berat daripada kuburan. Makanya jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ra'aitu qattu atau ma ra'aitu madharan qattu illa wal qabru afdha." Jadi saya belum pernah melihat pemandangan yang paling buruk dan paling mengerikan ya daripada kuburan. Seperti itu jamaah sekalian. Yang ketiga, agar kita benar-benar terus bersiap ya, agar terus stabil dalam beramal saleh adalah qasrul amal, yaitu pendek angan-angan kita, Pak. Pendek angan-angan kita itu maknanya jemaah sekalian, jangan merasa umur kita masih panjang lagi ya. Jadi lawan kata dari qasrul amal adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Saya akan melakukan ini, umur saya nanti setahun lagi saya akan begini, sebulan lagi saya akan, itu tulul amal, Pak. Tulul amal artinya masa yang ada ini ya sudah kita manfaatkan baik-baik untuk melakukan amal solih. Nanti kalau saya setahun lagi saya akan umroh, ngapain nunggu setahun lagi kalau memang bisa dalam waktu lebih cepat daripada setahun misalnya gitu. Kecuali memang beda kalau memang nggak sempat sama sekali, nggak bisa, Pak ya. Nah seperti itu ya mas sekalian. Jadi jangan kita menjadi orang yang tulul amal ya, merasa ajalnya itu akan masih lama, Pak. Ya, dia tahu kematian itu ada, tapi dia merasa umur saya masih muda, entar dan sebagainya. Akhirnya nunda-nunda ya mas sekalian. Ya ini adalah termasuk hal yang dicela. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita pernah dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya perkara, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, perkara yang paling saya khawatir kalian alami adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan, merasa dirinya akan hidup lebih panjang. Fa amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan bisa mencegah orang dari kebenaran. Jadi gara-gara mengikuti hawa nafsu, dia jemaah sekalian nggak menerima kebenaran, tahu lawannya itu adalah benar tapi nggak mau melaksanakan, nggak mau mengakuinya. Wa amma tulul amal fayansal akhirah. Adapun ya jamaah sekalian, panjang angan-angan itu akan melupakan dia dari akhirat. Ala wa inna dunya qad irtahlat mudbiratan. Ingatlah sesungguhnya dunia telah berangkat dalam keadaan meninggalkan kita, Pak. Ingat, Ali berkata dalam keadaan beliau masih hidup, Pak. Tapi dia mengatakan ingatlah dunia itu telah berangkat meninggalkan kita. Artinya dunia semakin hari itu semakin meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqabilatan. Dan akhirat sudah juga berangkat untuk datang menyambut kita. Semakin lama umur kita itu akan semakin dekat dengan akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Ya, masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak. Jadi dunia punya anak, akhirat juga punya anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian termasuk anak-anak akhirat. Maksudnya orang-orang yang walaupun hidup di dunia tapi akhirat oriented ya maksud kalian. Ya, orientasinya selalu akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia. Mentang-mentang di dunia, dia anaknya dunia. Semuanya dunia dan dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sesungguhnya hari ini itu di dunia ini, Pak, adalah isinya cuma beramal dan nggak ada hisapan. Nah ini ujian. Kita beramal solih kebaikan, nggak ada pahalanya, Pak. Hisapannya belum ada, tapi itu ujian. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok di hari kiamat hanya ada hisapan, hanya ada balasan dan udah nggak ada amalan sama sekali. Ya, jadi jemaah sekalian, kita manfaatkan baik-baik untuk itu, jangan tulul amal. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, nasihat yang keempat agar kita bersiap-siap menghadapi kematian adalah al-qanaah, yaitu kita memiliki jiwa qanaah, menerima terhadap pemberian dan merasa kaya dengan pemberian yang ada. Ini penting ya mas sekalian, sebab itulah kekayaan sejati yang dimaksud oleh Nabi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Jadi yang disebut kekayaan yang sesungguhnya itu adalah bukan kaya harta, Pak. Tapi yang disebut kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Betapa banyak jemaah sekalian orang yang kita lihat kaya gitu ya, punya uang,
punya rumah besar, namun siapa sangka hatinya itu ngenes, hatinya menderita Pak, hatinya itu mikirin macam-macam, hidupnya itu merasa kurang, ada yang kurang aja Pak, ya karena nggak ibadah gitu ya, nggak ibadah siapa sekali ya Mas sekalian, ya dia selalu dituntut gimana caranya harta saya ini biar bisa terus ada, biar bisa saya terus dihormati, biar terus saya bisa eksis di dunia jamaah sekalian, biar saya terus dimuliakan. Stres Pak, emang dikira pejabat itu enak? Ya ada enaknya, bisa jadi dia termasuk ngenes Pak. Ini gimana saya sekarang dimuliakan, gimana biar bisa terus dimuliakan, akhirnya pakai segala cara jamaah sekalian agar dia benar-benar bisa dimuliakan dan tidak dihinakan nanti. Banyak cara jamaah sekalian. Jadi belum tentu bahagia jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kita lihat mungkin biasa aja, nggak pakai kendaraan, kita lihat sebagai orang yang susah, tidak demikian. Bisa jadi justru dia termasuk orang yang kaya, ya, orang yang kaya hati, yang cukup merasa bahagia jamaah sekalian. Sebenarnya itu adalah orang yang paling kaya sesungguhnya. Dan suatu saat jamaah sekalian, sebagai wujud kita sebagai hamba yang cukup dengan pemberian yang sedikit, ya menerima dengan takdir Allah, ya tawakal kepada Allah, maka suatu saat kalau kita mengalami fakir, maka jangan kita laporin ke orang-orang. Jadi jangan kita omongin ke orang-orang, karena kalau seperti itu jamaah sekalian, itu bukan solusi kata Nabi. Kita lihat jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu. Siapa saja tertimpa kefakiran, lalu kok dia laporkan ngadunya itu kepada manusia, maka kefakirannya tidak akan ditutupi oleh Allah. Allah nggak akan penuhi kebutuhan dia. Jadi lagi ada masalah, ngomongnya ke orang saja Pak, full gitu ya, nggak ada ngadunya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya sudah, bukan solusi itu Pak. Wa man nazal bihi faqatun fa anzalaha billahi fayusikullahu lahu birizqin ajil au ajil. Nah, kalau kita memiliki kondisi fakir, ya, kondisi misalnya bangkrut, ya sudah, adukan kepada Allah jamaah sekalian. Nah, kalau sudah demikian itu, maka tunggu saja masanya, nggak lama insya Allah, atau cepat atau lambat, Allah akan memberikan dia rezeki yang segera datang atau yang ditunda nantinya, seperti itu. Dan lain-lain jamaah sekalian. Dan jiwa qanaah itu adalah mahal harganya. Jadi jiwa qanaah, kalau orang Jawa bilang nerimo ing pandum, itu adalah sangat mahal. Penting jamaah sekalian, orang punya jiwa qanaah itu sebagai bekal persiapan dia menuju kematian, supaya dia tidak menjadi orang yang rakus di dunia. Yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk orang yang bagus persiapannya menuju akhirat, adalah kita memperbanyak berpikir tentang kondisi orang-orang yang sakratul maut. Kita mungkin pernah Pak melihat orang sakratul maut, lagi sakit keras, tiba-tiba dia meninggal, dan itu di hadapan kita. Kondisi seperti itu harus kita ingat-ingat, karena bisa jadi kita nanti seperti itu jamaah sekalian. Nah, tentang sakratul maut jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua pasti mengalaminya, karena yang ngomong Nabi bukan saya Pak. Beliau ketika beliau mengalami sakratul maut, beliau berkata, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu terdapat sekaratnya. Sekarat itu kondisi sekarat kemana jemaah sekalian? Adalah kondisi sangat berat di saat ruh itu dicabut. Berat Pak, itu dialami oleh semua orang, termasuk Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kata ulama jemaah sekalian dijelaskan, secara umum sakratul maut bagi orang kafir itu secara umum itu semuanya adalah keras ya mas sekalian, keras dan juga berat. Kemudian secara umum bagi orang beriman sakratul maut itu akan diringankan, ya akan diringankan. Namun keringannya itu levelnya beda-beda Pak. Ya keringannya itu levelnya beda-beda. Ya, ada juga orang beriman tapi dikeraskan sakratul maut. Nabi itu merasa keras Pak, sakratul mautnya keras. Tujuannya untuk meninggikan dia ya mas sekalian, meninggikan derajat dia dan juga ya semakin meninggikan kemuliaan dia. Kalau ada orang selain Nabi ya untuk semakin menghapus dosanya dan juga meninggikan derajatnya, sehingga kita kasihan, tapi sebenarnya dia bagus Pak. Dan sakratul maut itu sakitnya luar biasa.
Itu sakitnya jamaah sekalian, itu diumpamakan oleh sahabat Nabi Amr bin As, ya, saat beliau sakratul maut, dia ngomong seperti duri pohon korma yang nancap di perut, Pak. Itu ditarik gitu ya. Iya, mungkin juga sama seperti sakitnya orang ditebas-tebas pedang, seperti sakitnya orang yang dikuliti, Pak. Aduh, dan itu dialami jamaah sekalian, ya. Makanya kalau ingin mati enak, ya harus nggak enak di dunia dengan cara beramal sholih. Banyak kan orang mikir supaya hidup enak tuh gimana, Pak, tapi jarang yang mikir supaya matinya enak. Demikian ya mas sekalian. Nah ini penting jamaah sekalian. Sebenarnya orang yang meninggal di hadapan kita itu saat sebelum meninggal itu keras Pak matinya. Jadi maksudnya dia dicabut ruhnya itu bisa jadi keras, mengalami sakratul maut. Nah kata ulama ada nasihat, kerasnya sakratul maut itu bukan berarti penghinaan, kerendahan dari Allah, bukan. Dan juga diringankan dari sakratul maut belum tentu itu sebagai wujud kemuliaan, seperti itu ya. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, agar kita baik persiapannya menuju kematian, yaitu ya apa namanya, kita juga ingat kondisi orang-orang yang tidak beriman saat dia wafat. Namanya orang tidak beriman saat wafat pasti keras ya jamaah sekalian, dicabut nyawanya. Ya demikian. Kemudian kita mengingat kondisi di saat semua manusia diangkat di tandu, Pak. Ditandu di mana, di jenazah gitu ya, di atas keranda jenazah. Kemudian juga kita ingat jamaah sekalian, di saat fitnah kubur, saat di kuburan kita pasti sendirian dan menghadapi dua malaikat yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Malaikat yang wujudnya itu biru, Pak, matanya biru dan akan menghentak kita, akan membentak kita. Nah bagi orang yang dikuatkan jamaah sekalian mentalnya, dia akan normal, Pak. Dia tidak akan apa? Dia tidak akan ngeblank. Dia tetap akan ingat jawaban dari yang akan ditanyakan oleh malaikat itu. Dan kondisi itu pasti ada terus jamaah sekalian. Makanya ini penting, bisa jadi ini ada ingat seperti ini saat kita ziarah kubur, ya. Orang yang di kuburan itu, Pak, itu udah pernah melihat pengalaman melihat apa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Tinggal kita yang belum, Pak. Tinggal kita yang belum pernah melihat. Kemudian jamaah sekalian, dan ingat juga bahwasanya di alam kubur itu ada kenikmatan dan siksaan. Kalau nikmat itu yang kita usahakan. Kalau siksaan ini kita khawatir yang kita timpa. Yang kita khawatir jamaah sekalian justru itu akan menimpa kita. Dan tentang masalah hal ini ada pembahasan bahwasanya saat orang di alam kubur kita datang itu mereka mendengar atau tidak ucapan kita. Jadi pendapat yang kita pilih jamaah sekalian adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya mereka mendengar, ya, mereka mendengar kedatangan, mendengar ucapan kita yang kita mendatangi dia. Dia juga mengetahui jamaah sekalian dan merasa terhibur dengan kedatangan kita. Makanya kalau kita ingin apa namanya menghibur orang tua kita, datang ke kuburan orang tua kita ziarah, atau kuburan orang yang kita cintai jamaah sekalian. Walaupun doanya itu terkirim kepada dia jamaah sekalian kalau dikabulkan oleh Allah. Tapi nggak cukup itu, paling tidak kita juga mendatanginya supaya merasa terhibur. Sama seperti orang tua kita, Pak. Orang tua kita, wah kita selalu cukupi, kita transfer duit. Tapi dengan ada kita nggak datang, Pak, itu kurang terhibur, Pak. Iya, uangnya datang, anaknya juga datang. Nah, harusnya gitu. Nah, ternyata di alam kubur pun gitu ya mas sekalian. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak sekali jamaah sekalian pembahasan sebelum kita memasuki fikih jenazah. Barangkali di antara jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan terhadap alam kubur. Oke, Pak. Apakah kan di alam kubur itu alam barzah, dan setiap orang meninggal itu apakah rohnya itu dikubur itu apa di alam lain? Dan tadi Pak Ustaz mengatakan ada siksa kubur. Siksa kubur itu siksa apa fisik yang di dalam tanahnya atau jiwanya, Pak Ustaz? Baik, iya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang di alam kubur, di alam barzah itu ruhnya sendiri, Pak. Ruhnya sendiri di tempat khusus
ya di tempat khusus. Jadi dia dikubur di mana aja, bahkan kita katakan dia mungkin bisa jadi tidak dikubur, seperti mumi Fir'aun dan lain-lain. Setiap orang yang mati dimanapun dia dikubur, ya termasuk orang dia dicelupkan, dia dibuang ke lautan, termasuk abunya dibuang ke lautan, itu semua mengalami alam barzakh, alam kubur, baik itu nikmat atau siksa kubur. Nah seperti itu. Dia orang yang berada di alam barzakh itu ruhnya sendiri, Pak. Jadi tidak di kuburan yang itu, karena itu kuburan beda dengan alam kubur. Kuburan beda dengan alam kubur. Jadi tempatnya tersendiri. Kalau bagi orang yang beriman, ruhnya mendapatkan nikmat. Dan di antara bentuk kenikmatan kubur, ruhnya bisa saling berziarah satu dengan yang lain. Jadi bisa saling bertemu dengan roh-roh yang sudah datang duluan, ya, ke alam barzakh itu. Dan ruh yang datang duluan, Pak, ketika datang ruh yang baru itu senangnya luar biasa. Lebih senang dibandingkan seseorang yang kedatangan keluarganya yang sudah hilang lama, Pak. Orang yang datang yang kedatangan keluarganya yang sudah hilang lama tiba-tiba datang nongol gitu, senangnya luar biasa. Nah, ruh yang sudah lama ketika didatangi ruh yang baru itu lebih senang dibandingkan itu. Senang luar biasa, saling berkunjung ke ruh satu dengan yang lain. Nah, adapun ruh yang disiksa di alam barzakh ya nggak sempat kunjung-kunjungan, dia disiksa, sibuk dengan siksaan gitu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Kedua tadi ya, apakah yang disiksa itu badannya atau ruhnya? Baik, yang saya baca dari perkataan ulama, jemaah sekalian, siksaan itu menimpa ruh, siksaan itu menimpa ruh dan badan terkena efeknya juga. Terkadang badan terkena efeknya juga. Sebagaimana jemaah sekalian, kalau seseorang diberikan nikmat di alam barzakh, maka yang diberi nikmat adalah ruhnya, sedangkan badannya juga terkena efeknya. Ya seperti itu jemaah sekalian. Nah kalau untuk di dunia, hukum yang berlaku adalah hukum fisik kita. Kemudian kalau di alam barzakh, hukum yang berlaku adalah ruh kita, badan ikutin gitu ya. Nah sedangkan di akhirat setelah bangkit, dua-duanya. Karena nanti kita akan dibangkitkan dengan fisik, ya, fisik dan juga dengan ada ruh. Jadi dua-duanya, Pak. Nanti kalau di alam barzakh, yang disiksa itu jamaah sekalian adalah ya ruh dan juga jasad, naudzubillah. Di alam akhirat ya, yang disiksa adalah jasad dan ruh, naudzubillahi min azabil akhir. Nah demikian jamaah sekalian. Nah, tentang hal ini semua pasti kita akan alami jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ruh ini adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk abadi dalam nikmat atau abadi dalam siksaan nantinya. Demikian. Allahu a'lam. Dan jasadnya jasad yang baru, Pak. Jasad yang nanti akan ketika bangkit dari kubur, jasad manusia itu adalah bukan jasad yang kita alami sekarang ini, yang kita miliki sekarang ini. Ya. Kalau yang kita miliki sekarang kan jasadnya ini kan kerdil-kerdil, Pak. Cebol-cebol gitu ya. Nanti ketika manusia bangkit itu mereka semua tingginya seperti Nabi Adam semua. Tinggi, Pak. Baik nanti dia akibatnya juga masuk surga atau neraka sama, Pak. Semuanya tinggi itu, ditinggiin gitu ya. Sama seperti rupa dari nenek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan. Ada pertanyaan, Pak? Ibu ada yang mau bertanya, Bu? Monggo, Bu. Oh, lewat, baik. Sama itu Pak Ustaz, tiap untuk supaya kita hati tenang. Apa? Tiap untuk hati kita tenang. Apa gunaan? Kiat supaya hati kita tenang jemaah sekalian. Yang paling utama adalah kita ibadah menetapi aturan Allah. Yaitu kita taat kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Ini yang pertama paling utama. Kemudian kiat yang kedua jemaah sekalian adalah agar kita hatinya tenang adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena galaunya kita dalam hidup itu adalah diantara sebabnya karena dosa-dosa dan maksiat kita. Ya, maka untuk bisa menenangkan hati adalah istighfar.
Kemudian untuk bisa menenangkan hati pastinya adalah zikir kepada Allah. Zikir di momen-momen yang kita disyariatkan untuk zikir. Setiap pagi dan petang nih Pak, nanti kita zikir Pak habis kajian. Ya, nanti sore juga begitu. Kemudian ketika habis sholat juga kita zikir. Ketika momen-momen yang Allah syariatkan lewat nabinya zikir. Mau makan habis makan, bangun tidur, mau tidur bangun tidur, masuk WC keluar WC, masuk rumah keluar rumah, masuk masjid keluar masjid, naik kendaraan juga zikir ya Mas kalian dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita udah punya lama motor lama gitu ya. Bahkan punya mobil lama namun zikirnya, doa naik kendaraannya belum hafal juga. Oh gitu Pak. Termasuk berhubungan intim zikir Pak. Itu akan menenangkan hati ya Mas kalian. Dan zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya kalau kita jarang baca Quran, ya berarti kita salah Pak, gitu ya. Keliru seperti itu ya. Kita meraih ketenangan itu bukan pada tempatnya. Itu yang benar adalah pada membaca Al-Quran. Itu zikir terbaik secara mutlak. Kemudian agar kita benar-benar bisa tenang ya Mas sekalian, kita harus melihat ke bawah Pak. Dalam masalah dunia kita melihat ke bawah, orang yang penghasilannya, ekonominya, stratanya itu di bawah kita. Makanya kalau kita sering gaul dengan orang fakir, orang-orang yang susah, sering interaksi dengan orang yang miskin, itu membuat kita bersyukur Pak. Yang bikin kita nggak bersyukur itu kalau sering gaulnya sama orang-orang yang elit, orang-orang kaya, pejabat. Karena pejabat itu gayanya begini dan begitu, membuat kita juga pengen seperti itu Pak. Nah mungkin sekarang kita nggak bergaul Pak, tapi ngelihatnya medsosnya orang kaya mulu. Sama. Apa yang membuat seorang sekarang itu pengen beli ini dan itu, hidupnya hedon Pak? Ya karena ngelihat Pak, ngelihat barangnya orang lain, oh bagus ya, enak ya. Akhirnya begitu Pak, nggak nerima aja Mas sekalian. Nah ini penting, ya harus bisa menjaga hati saat kita lagi sedang berselancar di medsos gitu ya. Nah, itu seperti itu ya Mas sekalian. Karena Nabi yang mulia SAW adalah ya contoh teladan bagi kita. Beliau banyak berinteraksi dengan orang fakir sehingga menjadi orang yang paling lunak dan lembut hatinya jamaah sekalian ya. Kemudian intinya seandainya kita melihat orang kaya pun kita kembali pada diri sendiri. Masih banyak yang di bawah saya kok, walaupun saya nggak punya ini, nggak punya seperti dia, tapi masih banyak orang yang tidak memiliki apa yang saya miliki, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, agar demikian itu ya tentu saja ngaji Pak. Jadi majelis ilmu itu adalah surganya di dunia. Ya, kalau antum tahu jemaah sekalian, surga di dunia itu udah ada di majelis ilmu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, ya, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Jadi sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa saja tidak memasuki surga dunia itu, dia tidak bisa memasuki surga di akhirat. Ternyata surga di dunia itu adalah majelis ilmu, ya, tempat pengajian ya Mas sekalian. Nah itu bisa membuat kita tenang hatinya. Makanya setiap kita ngaji, kita jadikan itu sebagai nasihat bagi kita. Oh itu saya dinasihatin, walaupun tentang orang kafir Pak, anggap itu sebagai nasihat bagi kita walaupun kita sekarang beriman. Karena yang menjamin kita punya keimanan sampai mati nggak ada Pak, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Pak? Cukup? Kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang masalah jenazah Pak. Karena jenazah itu kan dari awal Pak ya, berurutan sejak orang itu belum meninggal itu ada adabnya Pak. Contohnya mengunjungi orang yang sakit, itu nanti ada adabnya. Ketika orang itu sudah meninggal, itu juga ada adabnya. Sampai apakah ditunda-tunda, ya, seperti itu nanti akan ada penjelasan tentang masalah hal ini jamaah sekalian. Kemudian habis itu memandikannya, itu ada fikihnya sendiri. Mengafaninya, itu ada hukumnya sendiri Pak. Menyolatinya dan menguburkannya. Setelah menguburkan, selesai kan Pak? Masih ada Pak urutannya gitu. Bahkan ada kaitannya setelah orang itu meninggal. Di situ ada kaitannya seperti pembagian waris, seperti kalau seorang perempuan dia harus mengalami masa berkabung, ya boleh nggak perempuan yang ditinggal wafat suaminya keluar rumah sembarangan? Itu nggak boleh Pak, ya nggak boleh.
Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu insya Allah semua kita bahas. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk membahas semua itu. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaatnya dan nasihat, ya, menambah ketakwaan bagi saya khususnya dan juga bagi kita semua jemaah sekalian. Dan kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.